Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cecilia Audrey, biasa dipanggil Audrey. Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas biografi Ibu Kartini yang dikenal sebagai pahlawan nasional wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan serta pendidikan di Indonesia, yang biasanya kita peringati setiap tanggal 21 April. Berdasarkan buku terbitan Obor berjudul Kartini, Hidupnya, Renungannya, dan Cita-citanya, Jilid 2, yang disusun dan disunting oleh Wardiman Joyonegoro dan Kartini sebuah biografi oleh Siti Sumandari Suroto dengan total halaman 335 halaman. Buku ini memuat bukan hanya kehidupan dan tentunya pemikiran atau renungannya, tetapi juga mengenai keadaan budaya, kehidupan sosial saat itu dari seorang Kartini. Kartini membuktikan bahwa tembok pinggiran setinggi apapun tak akan mampu memenjara pikiran yang sudah merdeka. Lewat ujung penanya, beliau melintasi zaman sebelum dunia siap menerimanya. Lalu, siapa Kartini? Untuk memahami visi besarnya, kita harus kembali ke titik di mana semua bermula, di balik tembok pinggiran yang sunyi. Di sini, anak muda remaja Kartini baru lulus sekolah rendah, memulai fase dalam hidupnya, fase di Pingit, dikurung di kabupaten. Dunia Kartini menjadi sangat sempit, terbatas antara peralihan saat berumur 12,5 tahun, secara tiba-tiba hidupnya sebagai kanak-kanak diputuskan harus menjadi dewasa. Bicara yang halus dan lirih, tidak boleh tertawa, dan berbagai tata cara lainnya. Kenyataan pahit itulah yang ia telan. Namun justru di balik pintu-pintu yang tertutup rapat inilah sebuah pemberontakan intelektual mulai tumbuh. Di masa inilah renungan dimulai. Kartini melihat sebuah sandiwara besar. Beliau menyaksikan para perempuan tertawa di luar, tapi menderita di dalam menceritakan dihianati suaminya. Tapi mengapa mereka diam? Ketakutan. Bukan takut kehilangan cinta, tapi takut dicerai dan kehilangan nafkah. Tradisi kolot bertahan karena perempuan tidak memiliki kemandirian ekonomi. Inilah alasan mengapa bagi Kartini pendidikan sangat penting. Ia mulai membaca buku kiriman kakaknya, Sosro Kartono, yang menjadi fondasi intelektualnya. Di tengah isolasi itulah pena menjadi nafasnya. Lewat surat-suratnya pada Stella dan Nyonya Abendanon, kita melihat bagaimana pikirannya mulai mendobrak batas negara. Kartini berkenalan dengan Stella melalui iklan koran di majalah wanita Belanda yang sangat populer saat itu. Kartini merasa pikirannya adalah milik dunia barat yang maju, sementara tubuhnya terperangkap dalam tradisi yang baku. Dalam suratnya yang pertama kepada Stella dikatakan, dalam pikiran dan perasaan saya sudah tidak lagi hidup pada zaman Hindia Belanda, melainkan telah bersama-sama dengan saudara-saudara saya di negeri barat yang jauh. Dan meramalkan 3 atau 4 turunan lagi, wanita Indonesia sudah dapat membebaskan diri dari lingkungan tradisi feodal dan ramalan akan revolusi besar atau proklamasi Indonesia. Kartini memiliki niat belajar ke Eropa sejak kecil tersurat, suatu cita-cita harus dikejar sampai tercapai, sebab dipandang perlu sekali untuk dapat melaksanakan cita-cita yang mulia. Dalam suratnya kepada Nyonya Abendanon dikatakan, Kartini sangat ingin sekali menggali sebanyak-banyaknya dari kekayaan ilmu dan pengetahuannya untuk membawa kemajuan bagi bangsanya. Tibalah Kartini dihadapkan dengan masalah baru. Ia dilamar oleh Bupati Rembang, Raden Adipati Joyo Adiningrat,
untuk dijadikannya menjadi gusti putrinya, datang dengan membawa surat lamarannya kepada keluarga Bupati Sosroningrat. Kira-kira minggu kedua bulan Juli tahun 1903. Bupati Sosroningrat tahu pendirian Kartini terhadap perkawinan. Kartini sangat terkejut diberitahukan lamaran tersebut. Ia diberi 3 hari untuk memutuskan. Kartini hendaknya menimbang dengan adil. Bayangan Kartini kalau ia menjadi istri Bupati Rembang yang menurut keterangan ayahnya adalah seorang penjabat yang baik, yang melaksanakan banyak kemajuan sosial di daerah. Mendengar itu, orang tuanya sangat senang. Ia sendiri hatinya sangat risau. Ia masih ingin sekali belajar beberapa tahun lagi, mendapat ijazah, lalu bekerja, tapi jika ia menolak, bukankah ia mementingkan keinginannya sendiri? Kalau Bupati Rembang memang seperti yang digambarkan ayahnya, bukankah ia akan lebih cepat dapat melaksanakan cita-citanya? Setelah 3 hari orang tuanya menunggu dengan tegang, Kartini memberikan keputusan dengan beberapa syarat. Pertama, bahwa Bupati Rembang itu menyetujui gagasan-gagasan dan cita-cita Kartini seperti yang sudah diketahui kedua orang tuanya. Kedua, di Rembang, Kartini diperbolehkan membuka sekolah dan mengajar putri-putri pejabat di sana seperti yang dikerjakannya di Jepara. Jawaban Kartini tadi disampaikan kepada Bupati Rembang dan diterima dengan senang hati. Ia tidak menaruh keberatan sedikit pun dengar gadis-gadis di daerah Rembang berpendidikan bersekolah seperti dia. Bagi Kartini, itu sangat menyenangkan baginya. Dari buku ini kita belajar bahwa Kartini bukan sekedar menunggu dibebaskan, tetapi beliau membebaskan dirinya sendiri melalui pikiran. Beliau membuktikan bahwa musuh terbesar kemajuan bukanlah tembok yang tinggi, melainkan ketakutan dan sikap menyerah pada nasib. Beliau adalah pengingat bahwa pendidikan adalah alat untuk mandiri, dan kemandirian adalah kunci agar suara kita didengar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.